Bab 81 Akulah Ayah Sejati. Dong Chao memeriksa surat perjanjian perceraian dan menatap Xiao Wu yang berdiri di samping dengan wajah penuh harap. Sepertinya dia takut akan menyesal. Dia tidak punya pilihan lain selain mengambil pena dan menandatangani namanya pada perjanjian perceraian lalu membubuhkan sidik jarinya. Wang Jiani juga menandatangani namanya sendiri. Dia memegang kertas itu di dadanya dan berteriak, "Dasar bajingan, akhirnya, aku bisa menyingkirkanmu." Dong Chao menatap Qin Haodong dan berkata, "Aku sudah melakukan apa yang kau katakan, bisakah kau melepaskanku sekarang?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kapan aku bilang aku akan membiarkanmu pergi? Kau mempermainkanku." Dong Chao berteriak marah. Pada saat yang sama, beberapa polisi datang dan langsung memborgolnya. Nalan Wuxia berkata, "Dong Chao, kamu ditangkap karena mengumpulkan orang untuk mengonsumsi narkoba, sekarang ikutlah dengan kami." Saat polisi datang, Dong Chao menjadi lebih tidak takut karena dia tahu dia tidak akan pernah dilukai. Dia berteriak kepada Qin Haodong, "Bocah gigolo, tunggu aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi." Qin Haodong tersenyum cerah, "Baiklah, aku akan menunggumu, tetapi kamu harus keluar dari penjara terlebih dahulu." Nalan Wuxia melambaikan tangannya. Dua polisi membawa Dong Chao ke dalam mobil patroli. Dia menarik Qin Haodong ke samping dan berkata, "Dasar tukang selingkuh. Kenapa kamu harus ditemani wanita setiap kali kamu membuatku risau?" Qin Haodong berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu benar. Dia tersenyum canggung dan berkata, "Itu kebetulan, nah, mengapa kamu harus memanggilku? Masalah, aku membantumu berkontribusi, kamu akan segera dipromosikan selama aku di sini." Nalan Wuxia bersenandung. Qin Haodong benar. Dia telah memecahkan kasus besar satu demi satu baru-baru ini dan telah diberi penghargaan beberapa kali. Jika berjalan dengan baik, dia akan segera dipromosikan. Dia kemudian bertanya, "Apakah kamu ada waktu malam ini?" Qin Haodong tersenyum dan berkata, "Kenapa, kamu mau mentraktirku makan malam, sekarang masih terlalu pagi, kenapa tidak kita makan malam setelah kamu mendapat promosi? Kakekku ingin bertemu denganmu, silakan kunjungi dia jika kau punya waktu malam ini." "Oh, apa yang terjadi? Kamu akan tahu jika kamu pergi." Nalan Wuxia naik ke mobil dan pergi setelah mengatakan itu. "Terima kasih, Dr. Qin." Wang Jiani berjalan ke Qin Haodong dan berkata dengan rasa terima kasih. "Tidak apa-apa, belilah jas dan nikmati hidupmu." Setelah Qin Haodong mengatakan itu, Dave pun mentransfer 1 juta kepada Wang Jiani. Kemudian mereka berjalan menuju rumah Long Haiseng. Long Haiseng dan istrinya sudah menunggu di gerbang villa saat mereka tiba. Mereka menyambut Qin Haodong dengan hangat. Si kecil dan Long Xiaobao sedang bermain di dalam rumah. Long Haiseng berkata, "Dr. Qin, terima kasih banyak, anak saya merasa jauh lebih baik setelah Anda merawatnya terakhir kali." Qin Haodong memeriksa Long Xiaobao. Keadaannya jauh lebih baik daripada terakhir kali. Wajahnya memerah dan kepalanya menjadi lebat. Setelah beberapa saat pulih, ia mulai merawat Long Xiaobao untuk kedua kalinya. 20 menit kemudian, ia mengambil jarum peraknya dan berkata, "Ingatlah untuk minum obat sesuai resep. Ia akan sembuh total setelah 1 kali perawatan lagi." Cao Ting berkata dengan rasa terima kasih, "Dr. Qin, terima kasih banyak, keluarga kami berutang banyak padamu." Long Haiseng berkata, "Dr. Qin, mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku, silakan datang kepadaku jika kamu butuh bantuan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu." Qin Haodong membawa anak kecil itu ke Villa Lin. Lin Momo baru saja pulang kerja saat dia kembali. Ibu Tang Tang memenangkan hadiah pertama hari ini." Si kecil melompat ke Lin Momo begitu dia melihatnya. "Benarkah, Tang Tang gadis yang baik, ibu akan memberimu hadiah?" Lin Momo mematuk pipi anak kecil itu. Rupanya, dia sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Anak kecil itu tertawa terbahak-bahak. "Ibu, ayah baru saja menciumku, ibu baru saja menelan air liurnya." Yah! Pipi Lin Momo memerah. Dia menatap Qin Haodong yang tertawa pelan di sebelahnya. "Ibu, turunkan aku ingin menyampaikan kabar baik ini kepada kakek, Damao, dan Ermao." Ucap si kecil sambil melompat dari pelukan Lin Momo dan berlari menuju kamar. Lin Momo berkata, "Terima kasih, saya merasa menyesal tidak bisa membawanya ke kontes." Qin Haodong berkata seolah-olah dia tidak peduli, "Tidak apa-apa, aku adalah ayah Tang Tang, dan sudah menjadi kewajibanku untuk membawanya ke kontes." Lin Momo menghela napas dan berkata, "Kau begitu baik pada Tang Tang. Kadang-kadang aku bahkan curiga apakah ayah kandung Tang Tang akan begitu baik padanya jika kita bisa menemukannya." Qin Haodong memeluk Lin Momo dan berkata, "Kamu tidak perlu mencarinya, aku ayah kandung Tang Tang. Kamu terlalu banyak bicara."
Qin Haodong mengatakannya dengan jujur, tetapi Lin Momo menganggapnya sebagai pengakuan cintanya. Dia meninju dadanya pelan. Ibu, kamu tidak bisa melawan ayah. Si kecil berlari kembali, bersama Damao dan Ermao. Lin Momo mendorong Qin Haodong menjauh, tergesa-gesa dan malu-malu. Qin Haodong memegang tangannya dan duduk di sofa. Kemudian dia berkata, suasana hatimu sedang bagus hari ini, pekerjaanmu pasti berjalan lancar. Ya, begitulah. Mata Lin Momo penuh dengan kegembiraan saat berbicara tentang pekerjaan. Dia berkata, pameran batu permata mentah kami dipenuhi orang hari ini. Penjualan kami mencapai titik tertinggi. Pameran grup Feng sama sekali tidak memiliki pelanggan. Awalnya, beberapa orang di grup itu menghakimi pameran ini dan itu, tetapi sekarang semuanya sudah tutup mulut, tidak ada yang mengatakan hal buruk tentangnya. Qin Haodong tahu bahwa tidak mudah bagi Lin Momo untuk menjadi presiden. Pasti akan ada orang yang tidak puas dengan seorang wanita yang memimpin perusahaan sebesar itu, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki motif yang tidak terungkap. Orang-orang itu pasti akan menghakimi Lin Momo di pameran itu jika dia tidak menyerang grup Feng dengan keras. Dia berkata, bagus sekali, tidak lama lagi grup Feng akan menutup bisnis mereka. Ekspresi Lin Momo sedikit berubah saat mendengar itu. Dia berkata, situasinya terlihat bagus, tetapi kita tidak bisa terlalu optimis. Saya mendapat pesan hari ini bahwa keluarga Feng telah mengirim sejumlah batu permata giok mentah, dan sudah sampai. Dan jika tebakanku benar, mereka tidak akan pernah menerima kegagalan, mereka akan melakukan promosi dan publisitas dalam 1 atau 2 hari. Qin Haodong tersenyum seolah tidak peduli. Tidak apa-apa, aku akan mengunjungi Fangs jika ini tidak berhasil. Lin Momo samar-samar tahu bahwa Qin Haodong punya metode khusus untuk mengambil batu permata mentah. Dia mengangguk dan berkata, mari kita tunggu dan lihat bagaimana hasilnya. Setelah makan malam, Qin Haodong meninggalkan keluarga Lin dan pergi ke sanatorium militer. Nalan Wushuang sudah menunggunya di sana saat dia tiba. Keduanya masuk ke tempat tinggal Nalan Jie. Saat mereka masuk, mereka melihat Nalan Jie sedang duduk di kursi berlengan, dengan seorang pria parubaya di depannya. Pria parubaya itu berusia 50-an dan tampak tampan. Ia berbicara dengan penuh hormat kepada Nalan Jie, dan ia tidak bisa menyembunyikan sikap sopannya sebagai seorang pejabat tinggi. Ia pasti seorang pejabat. Di belakang pria parubaya itu, berdiri seorang wanita jangkung. Ia mengenakan pakaian serba hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan wajahnya ditutupi cadar hitam, hanya memperlihatkan 2 matanya. Tubuhnya tertutup rapat, tetapi bentuk tubuhnya terlalu indah untuk disembunyikan. Dadanya berisi dan pinggulnya lebar, membuatnya memiliki bentuk tubuh jam pasir yang klasik. Qin Haodong mengerutkan kening saat melihat wanita itu. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dia bisa merasakan ki kematian yang kuat yang dipancarkan oleh wanita itu. Ki itu begitu kuat hingga hampir padat, seperti ki hantu. Melihat Qin Haodong memasuki rumah, Nalan Jie berdiri dan berkata dengan hangat, dokter ajaib kecilku, lelaki tua itu menyusahkanmu lagi. Sama-sama, katakan saja jika Anda butuh bantuan. Qin Haodong sangat menghormati mereka yang telah berkontribusi bagi negara dan rakyat, seperti Nalan Jie. Dokter ajaib kecil, aku memanggilmu ke sini untuk mengobati salah satu teman lamaku, kata Nalan Jie sambil memperkenalkan pria parubaya di belakangnya kepada Qin Haodong. Dulu dia adalah waliku, Si Kuohai, sekarang dia adalah kepala Departemen Keamanan Publik Provinsi Jiangnan. Qin Haodong tertawa dalam hati, sungguh suatu kebetulan bahwa dia baru saja bertemu dengan pimpinan dunia bawah kota Jiangnan di sore hari, dan sekarang dia bertemu dengan pimpinan pemerintahan. Dr. Qin, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Si Kuohai segera berdiri. Jabatannya sekarang tinggi, tetapi dia tidak akan pernah memamerkannya di depan Nalan Jie. Dia menyapa Qin Haodong dengan hormat. Qin Haodong menjawabnya dengan sopan. Setelah semua orang duduk, Nalan Jie berkata, Si, beritahu dokter tentang gejalamu. Saya pernah mengalami cedera pinggang saat masih menjadi tentara, yang menyebabkan dislokasi tulang belakang. Itulah sebabnya saya dipindahkan ke sini untuk melakukan pekerjaan sipil. Saya telah bertemu banyak dokter pengobatan barat dan pengobatan tradisional Tiongkok, mereka semua mengatakan bahwa titik yang terletak terlalu penting untuk disetel ulang karena saya akan lumpuh jika titik itu gagal, jadi mereka menyarankan saya untuk menerima perawatan yang diharapkan. Saya masih muda, jadi saya tidak menganggapnya serius saat itu, begitulah cara saya mengatasinya. Ia mendesah sambil berkata, namun sekarang seiring bertambahnya usia. Cederanya semakin parah, dan akhir-akhir ini rasa sakitnya cukup tajam hingga memengaruhi pekerjaanku. Saya pergi ke rumah sakit beberapa hari yang lalu, para ahli di ibu kota menyarankan agar saya menjalani operasi,
Tetapi risikonya cukup tinggi, ada lebih dari 50% kemungkinan tubuh bagian bawah saya akan lumpuh. Jika saya tidak menjalani operasi, saya hanya bisa pensiun dini, tinggal di rumah, dan beristirahat. Saya sibuk sepanjang hidup saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa saya akan pensiun di usia 50 tahun, operasi itu terlalu berisiko, dan saya mungkin akan menjadi beban bagi anak-anak saya, itu bukan yang saya inginkan. Ketika saya kehabisan pilihan, pemimpin lama saya mengatakan bahwa keterampilan medis dokter ajaib kecil itu ajaib, dan dapat menyembuhkan pinggang saya, itulah sebabnya saya pergi jauh-jauh dari ibu kota provinsi ke kota Jiangnan, saya ingin Anda mendiagnosis saya. Coba saya lihat, kata Qin Haodong dan membiarkan si Kuo Hai mengulurkan tangannya untuk memeriksa jedanya. Beberapa saat kemudian, dia sudah tahu dengan jelas tentang cederanya. Cedera pinggang si Kuo Hai benar-benar serius. Skleromere ke-6 dan ke-7 telah terkilir karena cedera tersebut. Dia telah menahannya terlalu lama sehingga tendonnya berubah bentuk, dan semua skleromer yang sehat memiliki taji tulang. Akan sulit untuk memperbaikinya dengan cara biasa. Apakah bisa disembuhkan, dokter? Tanya si Kuo Hai. Dia punya banyak alasan untuk gugup karena dia tidak punya pilihan lain selain pensiun jika Qin Haodong tidak dapat menyembuhkannya. Ya, itu benar. Qin Haodong mengucapkan 3 kata ini dengan ringan, tetapi si Kuo Hai merasa bahwa kata-kata itu seperti suara dari surga. Bahkan wanita berpakaian hitam di belakangnya memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi matanya. Dia mungkin curiga jika kata-kata itu diucapkan oleh orang lain, tetapi Qin Haodong adalah orang yang telah menyembuhkan Nalan Jie dan banyak prajurit lain dari pasukan khusus yang pensiun karena cedera. Dia pasti akan mempercayai keterampilan medisnya yang luar biasa. Dokter, kapan Anda punya waktu untuk merawat saya? Si Kuo Hai bertanya dengan sungguh-sungguh. Bab 82 Keajaiban Budidaya Budak Hantu. Kita bisa melakukannya sekarang juga. Qin Haodong meminta anak buah Nalan Jie untuk mencari tempat tidur yang keras, lalu membiarkan si Kuo Hai berbaring. Dia mengambil kantong jarum dari sakunya dan menusuk 9 jarum berturut-turut di punggung si Kuo Hai dan mulai memanipulasi dengan lembut. Melalui pemeriksaan denyut nadi tadi, dia sudah mengetahui kondisi traumatis tulang belakang si Kuo Hai. Jadi, manipulasinya sangat tepat, dan tulang belakang yang terkilir perlahan mulai pulih ke posisi normal dengan kekuatan yang tepat. Tulang belakangnya pasti akan terganggu oleh tendon dan otot yang cacat dalam proses pemulihan, tetapi hal ini telah disisir oleh Qin Haodong dengan ki sejati kayu hijau. Secara bertahap, kondisinya kembali normal. Adapun taji tulang yang tumbuh, mereka dihancurkan oleh kekuatan batin Qin Haodong dan kemudian diurai oleh ki asli kayu hijau. Berbaring di tempat tidur, si Kuo Hai terkejut bahwa bagian tubuhnya yang terluka biasanya terasa sakit tanpa disentuh, tetapi sekarang di bawah manipulasi Qin Haodong, tidak ada rasa sakit sama sekali. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa 9 jarum perak yang baru saja ditusukkan oleh Qin Haodong telah benar-benar memotong saraf bagian yang terluka. Meskipun tidak ada obat bius, efeknya 10 kali lebih baik daripada obat bius. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Qin Haodong berdiri dan mengumpulkan 9 jarum perak. Nah, tulang belakang Anda sudah benar-benar pulih dan Anda sekarang bisa berdiri dan bergerak perlahan. Namun, berhati-hatilah saat membawa benda berat dan melakukan aktivitas berat dalam seminggu. Si Kuo Hai bangkit dari tempat tidur, mengenakan sepatunya, dan perlahan berdiri di lantai. Ia terkejut karena bagian belakang pinggangnya tidak terasa sakit sama sekali. Terlebih lagi, ia merasa jauh lebih baik dari sebelumnya, seolah-olah ia telah menurunkan batu besar seberat 1000 kilogram. Terima kasih banyak, dokter ajaib kecil, katanya sambil mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Dokter ajaib kecil, ada 100.000 yuan di kartu ini adalah ungkapan terima kasihku, terimalah. Tanpa menolak, Qin Haodong mengambil kartu kredit itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia adalah seorang dokter. Dia berhak mengenakan biaya untuk perawatannya. Selain itu, dia tidak kaya sekarang. Dia berkata, Tuan Nalan, apakah ada hal lain? Kalau tidak apa-apa, saya harus kembali. Tunggu sebentar, dokter ajaib kecil. Sebelum Nalan Jie dapat berbicara, si Kuo Hai menghentikan Qin Haodong. Ada apa? Apakah ada yang salah dengan Tuan Si? Tanya Qin Haodong dengan heran. Tidak, dokter ajaib kecil, kau salah paham, aku merasa sangat baik. Kemudian, si Kuo Hai menarik gadis berpakaian hitam itu ke belakangnya dan berkata, Dokter ajaib kecil, ini keponakanku, Qi Waner, yang menderita penyakit aneh sejak kecil, tolong bantu aku memeriksanya. Kemudian, dia berkata kepada gadis berpakaian hitam, Waner, tidak ada orang luar di sini. Biarkan Dokter Qin memeriksa kondisimu. Qi Waner mengangguk dalam diam. Dia mulai membuka gulungan bajunya dengan ringan dan melepaskan rok panjangnya, hanya mengenakan celana dalamnya. Dengan kulitnya yang terbuka, semua orang di ruangan itu tampak terkejut.
Kulit gadis-gadis seusia ini seharusnya seputih batu giok, tetapi kulit Kiwaner sehitam tinta, lebih gelap dari orang kulit hitam dan membuat mereka tampak sangat muram. Akhirnya, Kiwaner membuka cadar di wajahnya. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa selain kulit kemasan pucat di antara kedua alisnya, kulit di wajahnya sama hitamnya dengan tubuhnya. Pada saat ini, ada keheningan yang tercengang di matanya. Dia tidak malu atau terkejut dengan reaksi semua orang. Nalanjie bertanya dengan heran, apa-apaan ini? Si Kuohai menghela napas dan berkata, keponakanku juga orang yang menyedihkan. Saat dia masih kecil, dia sama pintar dan cantiknya dengan anak-anak lain. Namun, saat berusia 10 tahun, ia tiba-tiba terserang penyakit aneh. Awalnya, ia hanya memiliki bintik hitam kecil di dadanya, semua orang mengira itu tahi lalat, dan tak seorang pun peduli. Bintik hitam kecil itu makin membesar seiring bertambahnya usia dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada usia 18 tahun, kecuali wajahnya, kulit tubuhnya yang lain sudah menjadi hitam seperti sekarang. Nalan Wushuang bertanya, bukankah dia pernah ke rumah sakit? Ya, kami sudah ke rumah sakit. Si Kuohai berkata, sejujurnya, keluarga saudara iparku juga merupakan keluarga besar di ibu kota. Mereka sangat kaya dalam hal hubungan manusia dan sumber daya keuangan. Selama bertahun-tahun, mereka telah mendatangi dokter-dokter terkenal di seluruh dunia, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Kesimpulan yang diberikan oleh rumah sakit besar sangat konsisten, yang menyatakan bahwa ini adalah bawaan lahir, bukan penyakit. Namun seiring berjalannya waktu, penyakitnya menjadi semakin serius, penyakitnya mulai menyebar ke wajahnya dan akhirnya menjadi seperti sekarang. Berbicara tentang ini, si Kuohai menghela napas lagi dengan wajah sedih dan berkata, dia juga menyedihkan. Dia awalnya lincah dan ceria. Sekarang, kepribadiannya telah berubah drastis, dan dia terus tinggal dengan komputer di kamarnya sepanjang hari dan jarang keluar. Adikku sangat khawatir dengan gadis malang itu dan membiarkannya datang kepadaku untuk menenangkan diri. Aku kebetulan mendengar dari kader pemimpin yang lebih tua bahwa keterampilan medis dokter ajaib kecil itu sangat bagus, jadi aku membawanya bersama, berharap dokter ajaib kecil itu dapat membantunya. Qin Haodong mengerti bahwa si Kuohai juga sedang mengujinya melalui keterampilan medisnya. Jika dia tidak dapat menyembuhkan cedera pinggang si Kuohai, Kiwaner tidak akan mencari perawatan medis darinya. Bagaimanapun, pengobatan penyakit aneh ini 10 kali lebih sulit daripada cedera pinggang si Kuohai. Dokter ajaib kecil, apakah ada harapan untuk menyembuhkan penyakit ini? Si Kuohai bertanya dengan penuh semangat. Coba aku lihat. Qin Haodong meminta Kiwaner untuk duduk di kursi dan mulai memeriksa denyut nadinya. Saat jari-jarinya baru saja menyentuh pergelangan tangan Kiwaner, Qin Haodong merasakan ki yang dingin dan kuat mengalir ke arahnya. Untungnya, hatinya kuat, dan dia menahan ki yang dingin itu. Namun, raut wajah Qin Haodong berubah drastis. Denyut nadi Kiwaner sangat lemah. Jika bukan karena semangatnya yang kuat, dia bahkan tidak bisa merasakannya. Denyut nadinya hampir seperti denyut nadi orang mati. Tak lama kemudian, dia menarik tangannya kembali. Si Kuohai bertanya dengan gugup, bagaimana keadaannya, dokter ajaib kecil? Secercah harapan tipis melintas di mata kosong Kiwaner, dan dia menoleh ke Qin Haodong. Qin Haodong mengerutkan kening dan berkata, dia tidak sakit. Wajah si Kuohai menunjukkan bahwa dia kecewa. Dia pikir keponakannya berharap setelah melihat keterampilan medis Qin Haodong yang ajaib. Dia tidak menyangka bahwa diagnosis akhirnya akan sama dengan diagnosis dokter lain. Ekspresi Kiwaner tidak berubah, tetapi harapan di matanya lenyap seketika. Namun, Qin Haodong melanjutkan, dia tidak sakit, tapi terkena mantra sihir budidaya budak hantu. Apa, budak hantu yang membudidayakan sihir? Bukan hanya si Kuohai, Nalanjie dan Nalan Wushuang juga tercengang. Kiwaner sekali lagi menatap Qin Haodong dengan ekspresi dingin. Faktanya, bukan hanya orang-orang ini tetapi bahkan Qin Haodong pun terkejut ketika mendapatkan hasilnya. Sihir kultivasi budak hantu dulunya merupakan keterampilan umum sekte hantu di dunia kultivasi, tetapi terlalu jahat dan merusak keharmonisan dan keseimbangan dunia. Kemudian, sekte hantu dihancurkan oleh sekte sekutu lainnya. Sihir ini telah menghilang bahkan di dunia kultivasi, tetapi tiba-tiba muncul di bumi. Dr. Qin, ada apa? Tolong jelaskan. Si Kuohai bertanya dengan penuh semangat. Sihir kultivasi budak hantu adalah sejenis sihir jahat pertama. Janin hantu dikultivasikan dengan cara yang sangat jahat. Ketika janin hantu sudah matang, ia akan ditanamkan ke tubuh inang yang cocok. Pemilihan tubuh inangnya sangat ketat, mensyaratkan wanita dengan unsur yin, dan inangnya harus perawan. Butuh waktu 10 tahun bagi janin hantu untuk tumbuh dewasa. Saat sudah dewasa, ia akan menelan kesadaran tubuh inangnya dalam sekejap dan menjadikannya budak hantu penyihir yang mengeluarkan sihir. Mendengar ini,
Nalan Wushuang merasa tidak nyaman dan bertanya, apa tujuan dari sihir jahat ini? Qin Haodong berkata, tentu saja, ini bagus untuk pemain sihir ini. Setelah kultivasi budak hantu berhasil, budak hantu itu benar-benar setia kepada tuannya, dan kekuatan mereka sangat kuat. Mereka dapat mencapai tingkat kekuatan terbuka manusia. Selain itu, pertumbuhan budak hantu sangat cepat umumnya. Dalam waktu 3 tahun, mereka dapat mencapai tingkat manusia dengan kekuatan tertinggi. Bayangkan betapa kuatnya jika seorang kultivator memiliki beberapa budak hantu seperti itu di bawah komandonya. Dia memperkenalkan sihir kultivasi budak hantu di dunia kultivasi. Di dunia itu, begitu budak hantu terbentuk, mereka dapat mencapai ranah fondasi. 3 tahun kemudian, mereka dapat membentuk alkimia batin hantu. Jika mereka dikultivasi oleh sihir jahat lainnya, waktunya dapat dipersingkat. Biasanya, jika seorang kultivator manusia ingin membentuk alkimia batin emas, akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Sementara untuk para budak hantu, hal itu menjadi jauh lebih sederhana, sehingga seseorang mati-matian mempraktikkan sihir jahat. Nalan Jie mendesah kaget. Para prajurit dengan kekuatan tertinggi benar-benar eksistensi tertinggi. Status mereka sangat dihormati. Tidak masuk akal jika seseorang dapat menggunakan prajurit sekuat itu sebagai pelayannya. Si Kuohai bertanya dengan ngeri, dokter sihir kecil, maksudmu Waner telah menjadi janin hantu? Ya. Qin Haodong berkata, pikirkan apakah dia pernah bertemu dengan kultivator aneh 10 tahun yang lalu. Si Kuohai berkata, 10 tahun yang lalu, sudah terlalu lama, aku akan memikirkannya. Tidak perlu kau pikirkan, 10 tahun yang lalu, saat aku merayakan ulang tahunku, seorang pendeta Tao tua pernah meramal nasibku. Sejak saat itu, muncul bintik hitam kecil di dadaku. Pendeta Tao tua itu pastilah orang yang menanamkan janin hantu di dalam diriku. Ini adalah pidato pertama Qi Waner setelah memasuki ruangan. Meskipun suaranya dingin, dia menoleh ke Qin Haodong dan berkata, berapa banyak waktu yang tersisa? Hanya otakmu, bintik emas di alismu, yang belum ditelan oleh janin hantu di sekujur tubuhmu. Tapi kalau tebakanku benar, kau tidak punya banyak waktu lagi, sekitar 3 atau 2 hari. Qi Waner berkata, lusa adalah ulang tahunku yang ke-20, seharusnya hari itu. Mendengar ini, si Kuohai terkejut, dan dia segera memegang tangan Qin Haodong dan berkata, dokter ajaib kecil, bisakah kamu menolongnya? Kamu harus menyelamatkannya. Qin Haodong menghela napas. Jika dia memiliki kultivasi seperti sebelumnya, dia akan menghancurkan sihir itu hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, sekarang kultivasinya terlalu rendah sehingga bahkan alam dasar belum selesai. Sangat sulit untuk menghadapi janin hantu semacam ini. Jika janin hantu Qi Waner hendak dihancurkan, perlu menggunakan alat-alat ajaib seperti jimat Tao, tetapi tetap saja, tingkat keberhasilannya tidak 100%. Dia berkata, saya punya cara untuk mencoba, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan menyembuhkannya, persentase keberhasilannya hanya 50%. Baiklah. Si Kuohai ragu-ragu. Dia adalah paman Qi Waner, bukan orang tuanya. Dengan harapan yang hanya setengah, dia tidak dapat mengambil keputusan untuk mereka. Tidak masalah, saya ingin menerima perawatan dari Dr. Qin, kata Qi Waner, tapi saya punya satu syarat. Qin Haodong menatapnya dan berkata, apa syaratnya, katakan saja. Qi Waner berkata dengan dingin, jika kau tidak bisa menyembuhkanku, kau harus membunuhku, aku tidak ingin menjadi budak orang lain. Bab 83 Pedang Persik Master Tao Zhang. Qin Haodong menyeringai pahit dan berkata, aku bisa berjanji, tapi aku hanya bisa mencoba yang terbaik. Dia tahu betul bahwa jika pengobatannya gagal, janin hantu tidak dapat dikeluarkan dari tubuh Qi Waner. Begitu budak hantu terbentuk, ia dapat mencapai kultivasi kekuatan tersembunyi. Dan sekarang dia belum menyelesaikan alam dasar, dan masih berada di level ke-9 alam kekuatan terbuka. Sangat sulit baginya untuk membunuh seorang ahli di level kekuatan tertutup. Aku percaya padamu, kata Qi Waner. Baiklah, tapi tidak ada cara untuk menyembuhkanmu sekarang, kau kembali bersamaku, aku perlu membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk memilih, dan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengobatinya. Namun, untuk menyingkirkan janin hantu, dia harus terlebih dahulu menggambarkan jimat Tao. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Qi Waner berkata tanpa ragu. Melihat bahwa dia setuju, si Kuohai tidak punya alasan untuk menghentikannya. Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal kepada Nalan Jie dan membawa Qi Waner kembali ke rumahnya. Qi Waner tidak membawa apapun, kecuali laptop. Qin Haodong bertanya, apakah kamu khususnya menyukai komputer? Ya. Qi Waner mengangguk dan berkata, sejak aku terkena penyakit aneh ini, aku terlalu sering mengalami perlakuan dingin di sekolah. Kemudian, aku putus sekolah begitu saja.
Keluarga saya telah menyiapkan komputer untuk saya belajar dan menghibur diri di rumah. Suatu hari, saya bersentuhan dengan teknologi peretas komputer, mungkin karena saya tampak seperti peretas, dan dalam teknologi peretas, saya sangat berbakat. Berbicara tentang hal ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan melanjutkan, dalam kehidupan nyata, saya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap penyakit aneh saya, tetapi di dunia maya, saya adalah raja yang maha kuasa. 3 tahun lalu, saya menduduki peringkat pertama di antara semua peretas bawah tanah. Situs web manapun di dunia dapat dianggap sebagai halaman belakang rumah saya kapanpun saya mau. Berbicara tentang bidang keahliannya, matanya memancarkan cahaya yang menggerahkan. Qin Haodong sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa gadis yang terjebak oleh penyakit itu memiliki prestasi seperti itu di bidang peretasan. Kemudian dia berpikir bahwa Daddy Security Company penuh dengan orang-orang berbakat, tetapi tidak memiliki karyawan di bidang komputer. Jika Kiwaner dapat direkrut ke perusahaan tersebut, itu akan sangat tepat. Namun, hal ini sebaiknya dibicarakan nanti. Masalah yang mendesak sekarang adalah menangani janin hantunya. Saat itu tengah malam, dan Qin Haodong memilih kamar untuk Kiwaner. Kemudian dia kembali beristirahat juga. Keesokan harinya, Qin Haodong bangun dan mendapati bahwa warna emas di kepala Kiwaner telah ditelan lagi. Ukuran bintik itu mengecil dari koin kemarin menjadi koin 10 sen. Kalau saja mereka tidak meluangkan waktu untuk membuang janin hantu itu, maka dalam waktu 1 atau 2 hari saja mereka akan benar-benar berubah menjadi budak hantu. Membiarkan Lin Momo menyekolahkan anak kecilnya di taman kanak-kanak, sebagai dokter kesehatan, dia tidak masuk kerja lagi hari ini. Setelah sarapan, Qin Haodong meninggalkan rumahnya. Dia ingin membeli sesuatu seperti cinnabar, kertas kuning, dan barang-barang lainnya untuk membuat jimat tahu untuk menekan janin hantu. Tak lama kemudian, dia membeli semua barang itu di toko kelontong, tetapi ketika dia melihatnya, dia kembali tersenyum getir. Dengan kultivasinya saat ini, jimat tahu yang paling kuat tidak dapat digambarkan. Dia tidak yakin untuk mencoba menekan janin hantu di tubuh Kiwaner dengan jimat tahu biasa. Jika saja kita bisa memiliki beberapa alat sihir yang kuat, maka peluang kita akan meningkat pesat. Namun, saat ini, sangat sulit untuk membeli alat sihir, di mana saya bisa membelinya. Saat berjalan di sepanjang jalan, dia memikirkan hal ini. Tiba-tiba, dia melihat jalan antik di depannya. Masuklah dan lihatlah, mungkin aku cukup beruntung untuk menemukan instrumen yang cocok. Memikirkan hal ini, Qin Haodong berjalan menuju jalan antik. Seperti kata pepatah, emas muncul di masa sulit dan barang antik muncul di masa makmur. Seperti sekarang di masa damai. Orang-orang semakin tertarik pada barang antik. Program identifikasi harta karun yang baru saja diluncurkan stasiun TV baru-baru ini semakin menambah popularitas pasar barang antik. Meskipun hari ini bukan akhir pekan, pasar barang antik tersebut tetap ramai. Sebagian orang datang ke sini untuk melihat-lihat dan melihat apakah mereka bisa menemukan beberapa barang berharga yang diabaikan oleh orang lain. Sebagian orang membawa pot atau kaleng peninggalan leluhur mereka ke sini untuk dijual, sambil bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Faktanya, peluang untuk hal semacam ini tidak jauh lebih tinggi daripada peluang memenangkan lotre 5 juta yuan. Qin Haodong dapat melihat bahwa 99% barang antik di pasaran adalah palsu. Kadang-kadang, 1 atau 2 barang dengan sedikit ki spiritual juga mahal. Tidak mungkin membeli yang bagus dengan harga murah. Namun, bukan itu yang ia pedulikan. Yang ia cari adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat sihir. Jelas, itu lebih sulit ditemukan daripada barang antik. Karena ia sudah berjalan setengah jalan, tidak ada barang baru yang ditemukan. Dia memang melihat benda-benda seperti kompas, kemoceng, pedang persik, namun semuanya merupakan kerajinan modern dan tidak memiliki ki spiritual sama sekali. Ia sedang berjalan maju ketika seorang pria setengah baya, sekitar 40 tahun, datang dan berkata, "Saudara, apa yang Anda cari? Apakah Anda butuh bantuan?" Melihat pria parubaya itu, Qin Haodong melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak." Namun, lelaki setengah baya itu tidak menyerah. Ia mengikuti dan berkata, "Kamu mungkin tidak mengenalku, adik kecil. Namaku Niwer. Aku adalah seorang penilai terkenal di jalan antik ini. Saya sudah di sini selama lebih dari 10 tahun, saya tahu semua harta karun di toko-toko di jalan ini. Selama Anda memberitahu saya apa yang Anda inginkan, saya akan segera membawa Anda ke sana, dan saya tidak ingin sepeser pun, bagaimana?" Seorang penilai. Qin Haodong menatap Niwer dan tersenyum. Ia berpikir bahwa para penipu dan tukang tipu masa kini mengikuti perkembangan zaman. Mereka bahkan memberi diri mereka gelar yang pantas. Dia berpikir bahwa Niwer pasti sangat mengenal jalan antik ini. Dia mungkin juga mendengarkan perkenalannya, yang akan lebih baik daripada berjalan-jalan tanpa tujuan. Bagaimanapun,
Dengan pengalaman lebih dari 500 tahun sebagai Kaisar Greenwood, mustahil bagi orang-orang ini untuk menipunya. Niwer adalah seorang penipu dan selalu hidup dengan menipu orang lain untuk mendapatkan uang mereka. Keahliannya adalah mengamati ciri-ciri orang lain. Dia segera melihat bahwa Qin Haodong tertarik. Dia segera mengikutinya dan berkata, "Sial, kamu harus percaya pada visiku, selama kamu mengikutiku, kamu tidak hanya dapat membeli harta karun tanpa usaha yang sia-sia tetapi juga terhindar dari membeli barang palsu." Qin Haodong berkata, "Baiklah, karena kamu begitu antusias, tolong bantu aku." Niwer berulang kali berkata, tentu saja, saya orang yang baik dan suka menolong orang lain. Akhir-akhir ini aku sedang tidak bersenang-senang, aku ingin membeli beberapa barang lama seperti pedang persik untuk mengusir roh jahat di rumah. Apa kau tahu toko mana yang menjualnya? Mari kita perjelas terlebih dahulu bahwa aku tidak menginginkan barang apapun yang keluar dari jalur perakitan. Mendengar ini, Niwer segera menepuk dadanya dan berkata, "Adikku, kau telah menemukan orang yang tepat. Aku tahu pedang kayu persik yang bagus di sebuah toko. Kudengar itu adalah benda berharga yang digunakan oleh Master Zhang Daoling, leluhur Sekte Tianxi. Pemilik toko sedang mengalami sedikit masalah di rumah akhir-akhir ini, dia sangat membutuhkan uang, kalau tidak, dia enggan menjualnya." Pedang persik yang digunakan oleh Zhang Daoling. Qin Haodong tentu saja tidak mempercayainya, tetapi dia tidak punya tujuan. Tidak masalah jika dia mengikutinya. Kemudian Niwer memimpin jalan dan membawa Qin Haodong ke sebuah toko di jalan antik. Semangat Qin Haodong begitu kuat sehingga dia segera menyadari bahwa ada 2 atau 3 orang di kerumunan yang mengikutinya. Tampaknya para penipu ini benar-benar profesional dan bekerja sama satu sama lain secara diam-diam. Tak lama kemudian, Niwer membawa Qin Haodong ke sebuah toko barang antik bernama Ju Baozai. Toko itu tampak sangat besar dan terdapat berbagai macam barang antik di dalamnya. Namun, Qin Haodong meliriknya dan mendapati bahwa semuanya palsu tanpa ki spiritual. Penjaga toko itu adalah seorang pria gemuk yang beratnya lebih dari 100 kg. Ketika dia melihat Qin Haodong, dia menyapanya dengan hangat. "Apa yang kamu butuhkan, adik kecil? Ada begitu banyak harta karun di tokoku, dan semuanya adalah barang bagus. Saya punya mangkuk yang digunakan oleh Qin Shi Huang, cangkir teh yang digunakan oleh Li Ximin, dan bahkan urinoir yang digunakan oleh janda permaisuri Cixi." Sebelum Qin Haodong sempat berbicara, Niwer berkata, "Jangan bicara omong kosong, Fatih Wang, dia temanku, jangan memainkan trik yang biasa kau gunakan untuk membodohi orang awam." "Oh, dia temanmu. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal, kalau begitu kita semua adalah teman?" Fatih Wang menunjukkan ekspresi yang sangat kooperatif dan berkata, "Apa yang kau inginkan, adik kecil, karena teman Niwer adalah temanku, aku akan memberimu harga yang sesuai, dan menjamin kualitasnya." Niwer berkata, "Adikku ingin membeli sesuatu untuk mengusir roh jahat, bagaimana dengan pedang persikmu yang digunakan oleh Zhang Daoling, tolong keluarkan dan tunjukkan padanya." Wang Si gendut langsung menunjukkan ekspresi malu dan berkata, "Niwer, sejujurnya, ada sesuatu yang mendesak terjadi di keluargaku tempo hari, jadi aku mengeluarkan pedang dan ingin menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi sekarang sudah berakhir, dan aku tidak ingin menjualnya." Qin Haodong tahu bahwa dia tidak perlu berbicara sama sekali saat ini. Dia hanya perlu menyaksikan mereka tampil dengan tenang. Seperti yang diharapkan, Niwer berkata dengan marah, "Fatih Wang, kita harus memperhatikan integritas dalam berbisnis. Kamu bilang kamu ingin menjualnya, bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu, dan karena adik laki-lakiku sudah datang, setidaknya kamu bisa menunjukkannya padanya, mungkin dia tidak menyukai barang-barangmu sama sekali." "Baiklah, tunggu sebentar, aku akan mengambilnya." Fatih Wang membuat ekspresi kesakitan dan berbalik ke ruang dalam. Dia dengan cepat mengeluarkan barang-barang panjang yang dibungkus kain kuning. Dia dengan hati-hati menaruh benda itu di atas meja dan membuka kain kuning itu, tampaklah pedang persik perunggu. Panjang pedang persik itu sekitar 1 meter. Warnanya kusam dan polanya sederhana. Kelihatannya seperti barang kuno. Gagang pedang kayu itu diukir dengan kata-kata, Tianxi. Qin Haodong mengambil pedang persik itu dan melihatnya. Dalam hati kecilnya, dia mengagumi bahwa orang-orang ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam membuat barang-barang tua palsu. Dia tidak dapat merasakan ki spiritual apapun pada pedang persik itu, atau dia akan benar-benar mengira itu adalah barang tua yang baru saja digali. Tetapi sekarang dia dapat melihat dengan jelas bahwa benda itu adalah palsu tingkat tinggi, jadi dia langsung kehilangan minat untuk memainkannya dan menaruh pedang persik itu kembali ke atas meja. Niwer berkata, "Bagaimana menurutmu, adik kecil, pedang persik ini benar-benar barang bagus yang digunakan oleh Zhang Daoling, kekuatan sihirnya tidak terbatas, semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu di rumah. Saya tidak terlalu tertarik, saya akan mempertimbangkannya." Qin Haodong tahu sedikit tentang aturan pasar barang antik. Anda bisa menyerahkan barang tersebut jika tidak menyukainya,
tetapi Anda tidak boleh mengatakan ide Anda yang sebenarnya bahwa barang itu palsu. Niwer menoleh ke Fatih Wang dan berkata, kamu tinggal tentukan harga yang sesuai, kalau kamu bisa, adik kita akan membelinya, kalau tidak, kamu bisa bawa pulang dan simpan saja. Baiklah, kata Fatih Wang dengan ekspresi sedih, sejujurnya, pedang persik ini digali, aku membelinya dari orang lain seharga 30.000 yuan, jika adikku menyukainya, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya, dia bisa langsung mengambilnya seharga 30.000 yuan. Bagaimana menurutmu, adik kecil, aku bisa meyakinkanmu bahwa harga yang diberikan Fatih Wang benar-benar pantas. Qin Haodong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menginginkannya bahkan sebesar 30 yuan, apalagi 30.000 yuan. Dia baru saja hendak pergi ketika seorang lelaki tua berpakaian tradisional Tiongkok datang dan menatap pedang persik itu dengan heran lalu berkata, bolehkah saya melihatnya? Bab 84 terlibat dalam akting. Yah, takdirlah yang mempertemukan kita, lihat saja. Lalu si gendut Wang mengirimkan pedang kayu persik itu kepada orang tua itu. Barang bagus, pedang yang benar-benar bagus. Lelaki tua itu mengambil pedang persik itu dan wajahnya menunjukkan bahwa dia terkejut. Dia tampak seperti seorang bujangan tua yang belum pernah melihat seorang wanita dalam hidupnya dan tiba-tiba melihat seorang wanita cantik telanjang. Qin Haodong diam-diam mengaguminya. Memang benar bahwa setiap bidang memiliki karyawan terbaiknya. Orang tua ini benar-benar pemimpin dalam industri tembaga. Mengapa dia harus melakukan ini dengan kemampuan akting yang begitu bagus? Jika dia menjadi aktor, dia pasti sudah membawa pulang penghargaan pria emas kecil sejak lama. Tentu saja, lelaki tua itu tidak tahu bahwa Qin Haodong telah mengetahui tipuannya dan melanjutkan penampilannya. Ini adalah hal yang baik bagi rumah untuk menghindari kejahatan, dapat dilihat bahwa itu adalah barang lama, berapa harganya, saya akan membelinya. Fatih Wang berkata dengan malu, kakak, kamu terlambat, adik kecil ini juga menyukai pedang ini. Belum terlambat karena dia belum membayar, kata lelaki tua itu dengan agresif, ayolah, berapa yang akan dia bayar, aku akan membayar 1.000 yuan lagi. Wang gendut memandang Qin Haodong dan berkata, aku akan menawar 30.000 untuk adik laki-laki ini. Orang tua itu berkata, hanya 30.000 yuan untuk barang sebagus ini, itu tidak mahal sama sekali, saya akan membayar 31.000 yuan. Niwer tidak senang dan menatap Fatih Wang dan berkata, meskipun kamu seorang pengusaha, kamu tidak bisa hanya peduli dengan uang, menurut aturan, harus ada perintah, adik laki-laki datang lebih dulu, kamu tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Baiklah. Fatih Wang menggertakkan giginya dan berkata kepada lelaki tua itu, baiklah, meskipun kamu menawar 1.000 lagi, aku tidak bisa menjualnya kepadamu, bagaimanapun, adik laki-lakikulah yang pertama kali melihatnya. Qin Haodong tidak berbicara, tetapi menatap mereka sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Dia ingin melihat sandiwara apa yang sebenarnya bisa dimainkan oleh orang-orang ini. Fatih Wang dan anak buahnya jelas-jelas veteran. Mereka telah melakukan banyak hal seperti itu. Meskipun Qin Haodong tidak membuat pernyataan, mereka tidak merasa gugup dan putus asa. Orang tua itu berkata, kamu tidak benar, semuanya dijual berdasarkan harga, bagaimana kalau aku memberimu 1.000 yuan lagi, bisakah kamu menjualnya kepadaku dengan harga 32.000 yuan? Setelah kesibukan seperti itu, semakin banyak orang datang ke toko untuk melihat kesibukan itu. Pada saat ini, seorang pendeta Tao tua datang. Pendeta Tao tua itu sudah tua. Dia tampak seperti seorang pertapa dan seorang master Tao dengan rambut dan janggut putihnya. Ketika dia melihat pedang persik, matanya berbinar dan dia berjalan cepat ke konter dan meraih pedang persik itu. Fatih Wang langsung berteriak, orang tua, jangan sentuh benda ini benda tua, kamu tidak boleh merusaknya. Namun, pendeta Tao tua itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ia menggenggam pedang persik itu dengan gembira dan berlinang air mata. Berkat restu leluhur, akhirnya aku menemukannya. Wang gendut menangis lagi, dasar pendeta Tao tua, apa yang kau lakukan, kau memeras, ini milik tokoku. Pendeta Tao tua itu meletakkan pedang persik itu kembali ke meja dan berkata dengan gembira, wah, saya adalah pewaris generasi ke-87 dari Sekte Tianxi, ini adalah pedang persik yang digunakan oleh leluhur kita Zhang Daoling untuk mengusir setan, sayangnya, pedang itu telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang saya akhirnya menemukannya. Beritahu aku berapa harga pedang ini, aku harus membelinya kembali agar murid-muridku dapat melihatnya dengan penuh rasa hormat. Orang tua itu langsung mengeluh dan berkata, pendeta Tao tua, semua ada aturannya, aku yang datang duluan, kamu tidak boleh merebutnya. Pendeta Tao tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi ini adalah harta karun Sekte Tianxi kita, aku harus membelinya kembali. Niwer langsung berteriak, apa yang kalian lakukan, adik bungsuku datang lebih dulu, kalian semua terlambat. Tidak. Aku akan membeli pedang ini, aku bisa membayar lebih.
Ini adalah harta karun sekte Tianxi kita, aku harus membelinya kembali, tidak peduli berapapun harganya. Baik lelaki tua maupun pendeta Tao itu memperlihatkan ekspresi yang tak kenal lelah. Akhirnya, Fatih Wang memasang ekspresi tak berdaya dan berkata, karena semua orang ingin membeli pedang ini, maka pedang ini pasti sudah ditakdirkan. Baiklah, kalian bertiga penawar, lagi pula, aku ini seorang pengusaha, pedang itu milik orang yang membayar harga tertinggi, karena adik laki-lakinya yang lebih dulu, kalau kalian menawar dengan harga yang sama, aku akan menjualnya kepada adik laki-lakinya terlebih dahulu, apakah kalian setuju? Tidak apa-apa, aku harus membelinya hari ini juga. Orang tua itu mengambil alih pimpinan. Aku juga tidak keberatan, jika aku tidak membawa pedang ini kembali ke sekte Tianxi, aku akan merasa kasihan pada leluhurku. Pendeta Tao juga berkata dalam kebenaran, kemurahan hati, dan kegembiraan. Melihat orang-orang ini begitu berbakti pada tindakan mereka, Qin Haodong merasa bahwa jika dia tidak bekerja sama dengan mereka, dia benar-benar menyesal atas antusiasme mereka. Kemudian dia berkata, baiklah, saya tidak keberatan. Mata Fatih Wang berkilat puas, dan dia berpikir, apakah kamu berpura-pura tenang? Namun, akhirnya kamu terjebak dalam perangkapku. Katanya, mulai sekarang, harga terendah adalah 30.000, di antara kalian bertiga, siapa yang membayar harga tertinggi akan mengambilnya. Saya akan membayar 32.000 yuan. Orang tua itu adalah orang pertama yang berteriak. Saya akan membayar 33.000 yuan. Pendeta Tao itu tidak menunjukkan kelemahan. 35.000 yuan. 38.000. Pendeta Tao dan lelaki tua itu berdebat satu sama lain, dan harganya pun naik lebih tinggi. Namun, Qin Haodong hanya menatap mereka dengan tenang dan tidak pernah berpartisipasi dalam penawaran. Pendeta Tao dan lelaki tua itu menunggu Qin Haodong mengumumkan harganya, dan mereka berdua akan mundur bersama. Qin Haodong harus membeli pedang itu saat itu. Tanpa diduga, mereka tampil sangat baik, tetapi lelaki muda itu tidak pernah meminta, yang membuat mereka tidak dapat berhenti tetapi terus menaikkan harganya. Dalam sekejap mata, harganya sudah naik menjadi 50.000 yuan, tetapi Qin Haodong masih menatap mereka dengan tenang, tanpa sedikit pun niat untuk ikut serta dalam penawaran. Hal ini membuat Fatih Wang menjadi sedikit cemas, dan dia menatap Niwer dengan tatapan peringatan. Niwer segera menyadari dan berkata kepada Qin Haodong, saudaraku, sekarang saatnya untuk menawar, kamu tidak mendengarkanku tadi, atau kamu akan membelinya seharga 30.000 yuan, sekarang kamu tidak boleh melewatkan kesempatan itu, atau kamu akan menyesal nanti. Baiklah, saya akan menawar sesuai dengan harga yang Anda bujuk. Qin Haodong berkata dengan gembira, saya menawar 100.000. Begitu dia mengucapkan kata-katanya, semua orang yang hadir terkejut. Wajah Fatih Wang bersinar dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak disangka seekor domba besar terjebak oleh pedang hari ini. Beberapa tamu yang berpengalaman telah melihat bahwa ini adalah penipuan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka berpikir bahwa anak muda sangat menipu dan dia akan kehilangan 100.000 yuan. Niwer juga sangat senang. Ia merasa sudah waktunya pertunjukan itu berakhir. Ia berkata, saya harus mengingatkan kalian berdua, sebaiknya kalian cepat menyerah jika kalian bijak, kalian tidak bisa bersaing dengan si adik kecil. Dia tampak membantu Qin Haodong. Namun, sebenarnya itu pertanda bahwa kelompok mereka telah membuat janji sebelumnya. Selama Niwer berkata demikian, pendeta Tao dan lelaki tua itu akan berhenti. Kemudian Fatih Wang dapat menjual pedang itu kepada Qin Haodong, terlepas apakah dia ingin membelinya atau tidak. Hingga saat ini, semuanya berjalan sempurna, namun tak seorang pun menyangka bahwa lelaki tua dan pendeta Tao itu tampak asyik dengan akting mereka dan tidak berniat untuk berhenti. Orang tua itu berteriak, jangan membohongi diri sendiri, harta karun yang bagus seperti ini harus dibeli pulang sebagai pusaka keluarga, saya akan membayar 110.000 yuan. Ini adalah harta karun sekte Tianxi kita tidak bisa membiarkan orang luar membelinya, aku akan membayar 120.000 yuan. Selama percakapan itu, ada ekspresi gila di wajah pendeta Tao itu. Fatih Wang diam-diam menggertakkan giginya dan berpikir bahwa kedua orang ini benar-benar bodoh. Bagaimana jika harganya terlalu tinggi sehingga membuat pelanggan takut? Untungnya, Qin Haodong tidak mengecewakannya terlalu lama. Dia menangis lagi, saya akan membayar 200.000 yuan. Apakah pemuda ini bodoh? Dia tidak membelinya saat harganya hanya 30.000 yuan, sekarang dia bahkan menawar 200.000 yuan. Apakah dia orang bodoh dengan IQ rendah? Orang-orang di kerumunan itu terkejut. Niwer sangat senang hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Ia bergegas memejamkan mata kecilnya ke pendeta Tao dan lelaki tua itu, mengingatkan mereka untuk berhenti segera setelah Qin Haodong memerintahkan. Wang Gendut pun berteriak kegirangan, adik kecil ini menawar 200.000 yuan agar pedang ini. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya,
pendeta Tao itu berteriak, saya menawar 300.000 yuan, ini milik sekte Tianxi kita, saya harus membawanya kembali. Pada saat ini, Fatih Wang dan Niwer langsung terdorong untuk menyerangnya. Mereka berdua mengira 200.000 yuan adalah harga yang sangat memuaskan, sementara dia tiba-tiba meminta 300.000 yuan. Apakah dia gila? Qin Haodong tersenyum dan berkata, karena kamu begitu tulus, maka aku akan berhenti dan menyerahkannya padamu. Setelah berkata demikian, tubuh pendeta Tao dan lelaki tua itu bergetar sedikit, dan mereka pun terbangun dari manipulasi pikiran. Qin Haodong tidak menghapus ingatan mereka, jadi kedua orang itu ingat persis apa yang terjadi. Fatih Wang tidak tahu itu. Dia gemetar karena marah. Kedua orang bodoh ini baru saja mengacaukan bisnis yang bagus. Sekarang mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menipu Qin Haodong agar mengeluarkan uangnya, tetapi juga bertanya-tanya bagaimana cara melakukan penipuan itu. Pemuda itu telah mengumumkan bahwa dia tidak akan membelinya. Pedang persik ini akan dijual kepada pendeta Tao tua, tetapi bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak uang? Namun jika mereka tidak membayarnya, seluruh pasar barang antik akan tahu bahwa mereka adalah penipu dan penipu rakyat. Qin Haodong menertawakan lelaki tua itu dan berkata, apakah kamu menginginkannya? Jika kamu menginginkannya, cepatlah dan tawar harganya, sayang sekali kamu melewatkan harta karun yang begitu bagus. Orang tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, aku tidak menginginkannya. Tentu saja harganya sudah mencapai 300.000 yuan, beraninya dia terus menawar. Pendeta Tao tua itu benar-benar bingung. Dia punya dorongan untuk berpikir bahwa dialah pewaris sejati sekte Tianxi tadi. Dia harus membeli kembali pedang ini, jadi dia terus menawar harganya. Sekarang dorongan itu telah berlalu, tetapi di mana dia bisa mendapatkan 300.000 yuan? Qin Haodong tertawa dan berkata kepadanya, pendeta Tao, ini adalah harta karun sekte Tianxi milikmu, bayarlah uangnya dan ambil kembali secepatnya. Aku. Pendeta Tao tua itu terdiam saat ini. Dia bahkan tidak punya 300 yuan di sakunya, apalagi 300.000 yuan. Wajah Qin Haodong berubah. Pendeta Tao, kamu tidak mungkin menggoda kami semua, kan? Apakah kamu punya uang? Beberapa orang yang gemar menyaksikan keriuhan di kerumunan itu pun berteriak, bayar, bayar secepatnya. Pendeta Tao tua itu berkata dengan malu, baiklah, maaf, saya keluar terburu-buru sehingga lupa membawa uang, saya akan membelinya besok. Kemudian dia berbalik untuk meninggalkan toko, tetapi Qin Haodong menariknya kembali dan menamparkan wajahnya. Dasar pendeta Tao tua sialan, kau mengacaukan urusan orang lain, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Kemudian, Qin Haodong menamparkan wajah pendeta Tao itu berulang kali. Setelah beberapa kali menamparkan, janggut putih dan alis pendeta Tao tua itu terlepas dari wajahnya. Orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa pendeta Tao itu palsu. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun. Fatih Wang dan Niwer terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan situasi seperti itu. Ketika mereka melihat pasangan mereka dipukuli, mereka ingin membantunya tetapi tidak dapat membantunya. Dalam waktu sesingkat itu, Qin Haodong telah menamparkan wajah pendeta tua itu lebih dari selusin kali. Gerakannya sangat cepat. Dia berdiri dan menoleh ke Fatih Wang. Orang ini mengacaukan bisnismu dengan berpura-pura menjadi pendeta Tao tua, apakah kamu ingin menghajarnya? Bab 85 rasanya enak. Aku. Fatih Wang tidak mau menamparkan orang-orangnya sendiri, jadi dia berkata dengan santai, lupakan saja, bersikap baik itu bagus untuk menghasilkan uang. Rasanya benar-benar enak, sayang sekali kalau tidak menamparnya. Qin Haodong mencengkeram kera pendeta Tao tua palsu itu dan berteriak kepada orang banyak, apakah suasana hati kalian sedang buruk, kalian bisa keluar dan melepaskan tekanan, itu gratis. Penipu sialan, hajar dia. 4 atau 5 orang muda bergegas keluar dari kerumunan dan menendang atau meninju pendeta Tao tua itu. Pendeta Tao tua itu sangat kesakitan hingga tak dapat menahan pukulannya, dia pun bergegas berteriak meminta tolong kepada Fatih Wang dan Niwer, kakak kedua, kakak ipar, tolong aku akan dipukuli sampai mati. Fatih Wang dan Niwer terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dengan mudah dibocorkan oleh pendeta Tao tua itu. Mereka berteriak, jangan bicara omong kosong, kami tidak mengenalmu. Dasar bajingan, kalian tidak bisa meninggalkanku. Pendeta Tao tua palsu itu merangkak dan menoleh ke lelaki tua di sebelahnya dan berteriak, ayah, mereka tidak peduli padaku, kau harus menyelamatkanku, jika aku mati, kau tidak akan punya cucu. Pada saat ini, orang-orang mengerti bahwa keempat orang itu adalah satu kelompok. Mereka bersama-sama mengatur suatu trik. Kalahkan dia, para penipu sialan itu. Bunuh mereka, para penipu harus masuk neraka. Setiap orang di pasar barang antik tahu satu aturan, yaitu, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda, dan Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri jika Anda membeli barang palsu.
Meskipun seseorang tidak dapat menarik kembali kata-katanya, jika beberapa orang membuat rencana untuk menipu orang lain agar kehilangan uang, itu akan menjadi kebencian. Jadi, Fatih Wang dan anak buahnya segera membangkitkan kemarahan publik. Di antara kerumunan itu, beberapa dari mereka pernah mengalami kekalahan karena cheater, jadi mereka sangat membenci cheater. Beberapa dari mereka hanya mengolok-olok cheater. Apapun alasannya, mereka menyerbu Fatih Wang dan Niwer serta dua orang lainnya bersama-sama, sambil meninju dan menendang mereka dengan gembira. Qin Haodong melirik dengan gembira ke arah kekacauan itu. Sungguh konyol bahwa orang-orang ini mencoba menipunya. Mereka benar-benar mencari kepahitan untuk diri mereka sendiri. Dalam kebingungan itu, dia meninggalkan toko Fatih Wang dan terus berjalan sepanjang jalan antik. Setelah dia pergi, orang-orang di sini tidak berhenti. Dalam waktu singkat, Niwer dan anak buahnya babak belur. Untungnya, keamanan jalan antik datang tepat waktu untuk membujuk orang-orang ini untuk pergi satu demi satu, jika tidak, toko Fatih Wang akan hancur. Ketika orang-orang ini pergi, Fatih Wang segera menutup toko dan punya waktu untuk bersantai. Berpikir tentang apa yang telah terjadi, dia berkata dengan marah kepada lelaki tua dan pendeta Tao palsu itu, apakah kalian ditendang di kepala oleh keledai, kalian penipu, bagaimana kalian bisa menjadi orang yang mudah tertipu? Niwer berteriak marah dengan sepasang mata bengkak, lihat apa yang telah kau lakukan, ketika domba gemuk itu meminta 100.000 yuan, kau harus berhenti, dan kita akan berhasil, siapa yang membiarkan kalian berdua menaikkan harga? Aku tidak tahu apa yang terjadi, kata pendeta Tao palsu itu dengan ekspresi getir. Saat itu, kepalaku mungkin kram, kupikir pedang persik ini adalah harta karun sekte Tianxi, dan aku harus membelinya. Orang tua itu juga berkata, saya juga menganggapnya sebagai harta karun yang besar, berapapun harganya, saya harus membelinya, mungkin kita terlalu banyak berbuat curang dan terlena dengan akting. Sialan, kau dan ayahmu sama-sama bodoh, kau kehilangan uang yang dikirim kepadamu, dan membuatku dipukuli seperti cucu mereka. Semakin banyak uang gendut berkata, semakin marah dia. Dia mengangkat kakinya dan menendang lelaki tua dan pendeta Tao yang baru saja naik ke tanah lagi. Niwer meraih Fatih Wang yang marah dan membujuknya, lupakan saja, kita sudah bekerja sama selama bertahun-tahun, dan kita semua adalah saudara, lupakan apa yang baru saja terjadi. Tidak, itu tidak bisa ditoleransi, kita harus mencoba memberi pelajaran pada bocah mainan itu. Kata si gendut Wang dengan marah. Orang tua itu bangkit dari tanah lagi dan berkata, ya, kita telah hidup di sini selama bertahun-tahun dan kita belum pernah mengalami kerugian seperti hari ini, kita harus membiarkan anak itu berdarah. Pendeta Tao tua palsu itu berkata kepada Niwer, kakak kedua, kamu selalu punya banyak ide, temukan cara untuk membalas dendam pada orang itu. Niwer mengedipkan mata kecilnya dan berkata, sangat mudah untuk membalas dendam pada orang ini. Karena dia tidak terjebak oleh kita, mari kita tuduh dia dengan memecahkan barang yang sudah rusak. Fatih Wang sudah tenang saat ini dan memikirkannya lalu berkata, itu cara yang baik, tapi kita tidak bisa datang sekarang, panggil saja saudara ketiga, orang-orang di jalan ini tidak tahu banyak tentangnya, jadi sebaiknya dia yang melakukannya. Idenya mendapat persetujuan semua orang. Niwer menelepon. Tak lama kemudian seorang pria berkepala datar berusia 30-an datang ke toko. Dia adalah saudara ketiga yang disebutkan oleh Fatih Wang tadi. Dia juga anggota geng penipu itu. Titik. Fatih Wang menceritakan kepadanya tentang apa yang terjadi hari ini dan kemudian berkata, kamu pergi dan beri orang itu pelajaran, pastikan dia berdarah sedikit, atau kita tidak bisa menerima ini. Jangan khawatir, saudaraku, aku ahli dalam hal itu. Kemudian, dia mengambil vas porselen dan hendak pergi. Niwer meraihnya dan berkata, kakak ketiga, orang itu pintar sekali, vasnya terlalu besar, mungkin tidak mudah untuk berhasil, kamu bisa mengganti yang lain. Saudara ketiga bertanya, saudara kedua, apa hal yang menurutmu benar? Niwer berkata kepada Fatih Wang, mencari yang lebih kecil untuknya, harganya pasti murah, tetapi kelihatannya barang yang berharga. Fatih Wang berpikir sejenak dan berkata, ya, terakhir kali kamu mengambil kembali cermin yang rusak dan menyimpannya selama setengah tahun, tidak ada yang memintanya, gunakan saja. Kemudian dia mengeluarkan cermin kuno dari meja. Cermin itu seukuran telapak tangan, dan ada pegangan sekitar 10 cm panjangnya di belakangnya. Cermin itu tampak sangat tua dari perunggu, tetapi tidak terbuat dari tembaga. Niwer berkata, Fatih, bagaimana kamu bisa mengeluarkan cermin ini, mungkin ini hal yang baik. Tidak mungkin, kamu membelinya hanya dengan 50 yuan, aku sudah menandainya dengan 100 yuan selama setengah tahun, tetapi tidak ada yang menginginkannya, bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal yang baik. Jelas saja Fatih Wang sangat marah pada cermin itu. Orang tua itu berkata, nak, kamu salah lihat, kami sudah meminta banyak ahli untuk melihat benda ini, mereka tidak bisa memastikan benda apa ini, apakah benda ini cocok untuk digunakan.
Benar sekali. Setiap kali aku melihatnya, aku akan merasa kesal. Kemudian, Fatiwang meletakkan cermin itu ke tanah dan menendangnya dengan kakinya. Cermin itu pecah dengan keras. Dia mengambilnya dan mengirimkannya ke saudara ketiga. Ambil dan gunakan, peras orang itu dengan kejam. Jangan khawatir, kakak, aku yakin aku akan membuat orang itu mengambil banyak uang. Lalu dia mengambil cermin itu ke dalam pelukannya dan berbalik meninggalkan toko barang antik itu. Qin Haodong masih berjalan di sepanjang jalan antik. Dia terus-menerus melihat ke beberapa toko dan tidak dapat menemukan instrumen yang layak. Pada saat itu, dua orang pria datang kepadanya. Pria di depannya adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Jenggotnya tampaknya tidak dicukur selama beberapa hari, dan ekspresinya penuh dengan kesedihan. Di belakangnya berjalan seorang pemuda berusia 20-an, dengan sebuah pedupaan berdiameter sekitar 20 cm di tangannya. Kedua pria itu datang ke sebuah toko barang antik di depan Qin Haodong. Ketika mereka memasuki toko, pria parubaya itu bertanya, "Tuan, apakah Anda mengoleksi pedupaan?" Tentu saja. Pemilik toko ini adalah seorang lelaki tua kurus berusia sekitar 60 tahun. Ia berkumis dan bermata kecil yang penuh dengan semangat yang bersinar. "Berapa harga yang akan Anda bayar untuk satu buah?" tanya pria parubaya itu. Orang tua itu tersenyum. "Kak, kamu orang awam, ini toko barang antik, bukan toko sayur, harganya tergantung barangnya, kalau benar-benar berharga, aku akan membayarmu lebih dari 1 juta, kalau barang rongsokan, aku tidak akan mengambilnya, tidak peduli seberapa murahnya." Lelaki parubaya itu menoleh kepada pemuda itu dan berkata, "Nak, biarkan pemilik toko melihat pedupaan kita." Pemuda itu menanggapi dan menyerahkan pedupaan di tangannya kepada pemilik toko. Ini adalah pedupaan besi berkaki 3 dengan diameter sekitar 20 cm. Permukaan pedupaan itu tidak istimewa. Kerajinan itu kasar. Kelihatannya sudah terkubur di bawah tanah untuk waktu yang lama. Tidak terlalu bersih dan masih ada tanah segar di atasnya. Warnanya gelap dan berkarat. Penampilannya buruk. Si penjaga toko berputar mengelilingi tempat pembakar dupa dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. "Ini bukan barang antik, ini tidak berharga, Anda bisa menjualnya paling mahal seharga sepotong besi." Namun, Qin Haodong dapat melihat dengan jelas bahwa penampilan pedupaan itu tidak bagus, tetapi memiliki aura yang kuat. Itu benar-benar hal yang baik. Pria parubaya itu menangis dengan enggan, "Bagaimana mungkin, ini adalah barang bagus yang ditinggalkan oleh kakekku. Kudengar kakek buyutku pernah menyembunyikannya dari orang Jepang dan menguburnya di bawah tanah. Kakekku berulang kali mengatakan kepadaku sebelum ia meninggal bahwa pedupaan itu harus diwariskan sebagai pusaka. Jika bukan karena istriku yang sakit di rumah sakit, aku tidak akan pernah menggalinya dan menjualnya." Si penjaga toko tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apakah Anda di sini untuk menceritakan sebuah kisah? Anda mengatakan bahwa kakek Anda lah yang meninggalkannya, bahkan leluhur Anda pun yang meninggalkannya, itu hanyalah sepotong besi. Tetap saja tidak berharga." Pemuda itu bertanya, "Tuan, berapa yang sanggup Anda bayar? Ibu saya benar-benar dirawat di rumah sakit, dia sangat membutuhkan uang." Penjaga toko itu mengacungkan jarinya dan berkata, 100 yuan, saya tidak akan membayar lebih dari itu." "Apa, 100 yuan? Ini harta keluarga kita, aku tidak akan pernah menjualnya jika tawaranmu kurang dari 100.000 yuan." Pria parubaya itu langsung membuka matanya lebar-lebar dan tampak agak tidak rela. Namun setelah dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya pun ikut tertawa. Untuk pedupaan besi seperti itu, 2 atau 300 yuan sudah merupakan harga yang mahal. Siapa yang mau membayar 100.000 yuan untuk benda seperti itu? Penjaga toko itu tersenyum sinis dan berkata, "Baik keluargamu meninggal atau sakit, benda itu tetap tidak berharga. Aku sudah berbaik hati memberimu 100 yuan, jika kamu ingin menjualnya, kamu bisa meninggalkannya, atau kamu bisa pergi sekarang." Ekspresi putus asa terpancar di wajah lelaki parubaya itu, dan dia berteriak kegirangan, "Tidak, aku harus menjual benda ini seharga 100.000 yuan, atau ini tidak akan cukup untuk menyembuhkan istriku." "Kamu benar-benar tidak waras," kata penjaga toko dengan ekspresi sarkastis, "bahkan jika seluruh keluargamu meninggal, benda ini tidak akan pernah laku seharga 100.000 yuan, jika ada yang mau membayarnya, aku panggil dia ayah." Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang di kerumunan itu tidak senang. "Jika Anda tidak ingin membelinya, Anda bisa melakukannya, mereka juga butuh uang untuk mengobati penyakit, mengapa Anda berbicara dengan nada yang begitu jahat dan kejam? Ya, kamu sama sekali tidak punya simpati." Menghadapi kritikan tersebut, pemilik toko tersebut tidak merasa bersalah. Sebaliknya, wajahnya tampak marah. Ia berkata, "Saya seorang pengusaha, bukan seorang dermawan, jika Anda baik hati, Anda dapat membelinya." Kata-kata saya diperhitungkan, selama seseorang dapat menawarkan 100.000 yuan untuk membeli barang busuk ini, saya dapat langsung memanggilnya ayah. Menurutnya,
Pedupaan besi ini bahkan bukan barang antik. Itu hanya bisa dijual seharga sepotong besi. Hanya orang bodoh yang mau membayar 100.000 yuan untuk itu. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan itu, seseorang berteriak, 100.000 yuan, saya akan membelinya.